Hasanah sosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rembuk Desa dan Kelurahan. Kompas Nusantara Online.com, Pesawaran, Senin tanggal 16 Maret tahun 2020. Anggota DPRD Lampung Hajah Nur Hasanah, SHMH, menggelar sosialisasi peraturan daerah atau Sosperda Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman rembuk desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung di Desa Kuto Arjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada Minggu tanggal 15 Maret tahun 2020. Sosperda Nomor 1 Tahun 2016 penting untuk mengatasi permasalahan sosial yang tidak terselesaikan sehingga berakibat timbulnya konflik sosial dan mengatasi permasalahan hukum yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan sosial dan permasalahan hukum agar dapat diselesaikan dengan benar dan tuntas, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti penyalahgunaan wewenang dan main hakim sendiri, ungkap Nur Hasanah yang terpilih dari Dapil Pesawaran, Pringsewu dan Metro. Lanjutnya, asas dari peraturan daerah tersebut adalah pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, keterbukaan, keseimbangan keserasian, keselarasan, keamanan dan ketertiban. Rembuk desa dan kelurahan sebagai pedoman dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka yaitu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Ipolexos Budhankam, yang penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama antara unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, stakeholder dan unsur masyarakat. Tujuan rembuk desa dan kelurahan adalah menampung aspirasi masyarakat, mendorong prakarsa, meningkatkan ketanggapsegeraan dan meningkatkan kerjasama dalam rangka penyelesaian konflik, terangnya. Unsur pemerintah desa dan kelurahan serta unsur masyarakat dalam pelaksanaannya harus dengan mekanisme yang benar yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Pengawasan dan pengendaliannya dapat berbentuk administrasi dan operasional, supervisi dan pemberian laporan secara periodik. Pembiayaan dibebankan kepada APBD provinsi, kabupaten, kota dan desa, dan unsur pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan diatur dalam perda tersebut maka akan dikenakan sanksi secara berjenjang. Bentuknya sanksi administratif, teguran tertulis dan atau peringatan tertulis, tutup Hajah Nur Hasanah, SHMH, yang juga Ketua Badan Kehormatan Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN Bandar Lampung itu. Acara sosialisasi perda kita nomor 1 tahun 2016 dari awal acara sampai dengan terakhir yang tadi dari pembukaan, pengantar dari Ibu Hajah Nur Hasanah SHMH, anggota DPRD Provinsi Lampung, dan pemateri kita yaitu Bapak Haji Sukri Baihaqi SHMH dan juga Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin MM yang beliau juga adalah mantan Bupati Lampung Utara, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian materi pasal per pasal dan bab per bab juga Bapak Ibu sudah mengetahui semua, tinggal nanti diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting tadi pesan daripada pemateri khususnya Pak Jenal juga ya, kita akan menghadapi pilkada di tahun 2020 ini tanggal 23 September 2020. Kita harus bisa berani dan harus memenangkan calon dari daerah kita sendiri ya. Tadi sudah Ibu tanya, siapa calon kepala daerah yang Bapak Ibu dukung, pilih, yang sekarang itu sudah banyak mejeng? Siapa? Bukan Ibu yang ngomong ya, tapi kita semua, artinya kita jangan salah pilih. Tetapi Ibu katakan dari awal, dari sekarang ini udah masa sosialisasi calon-calon, kemudian nanti pelaksanaan sampai akhir tidak terjadi konflik ya. Perda ini tadi Ibu sampaikan, yang pertama, perda ini ada untuk mengatasi konflik sosial dan permasalahan hukum. Kemudian perda ini dibuat
supaya konflik sosial dan permasalahan hukum tersebut selesai dengan tuntas dan benar, ya, tidak membekas. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terakhir, dan terima kasih. Masih senang nggak kalau Ibu kesini lagi? Mungkin bulan depan ya Pak Nizar ya. Ya pokoknya nanti kalau udah waktunya kampanye kita ketemu lagi ya. Jadi kalau ingat nih, Kecamatan Gedong Tataan ini saya kasih jempol. Pada saat pemilihan gubernur kemarin, namanya Pak Arinal itu amunisinya banyak sekali. Tataan nggak kena makan ya. Nah, PDI Perjuangan terbenam di sini ya. Ini menang Pak Jana. Jadi daerah ibu kota Kabupaten Pesawaran, tapi tidak tergiur dengan money politik ya. Begitu juga untuk 2020. Artinya kader-kader ini dengan adanya peraturan daerah ini akan menjaga ketertiban dan keamanan, dan siapapun calon dari kita nanti itu yang kita perjuangkan ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.